Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yunlong. Kita baru saja menyelesaikan 4 serial Daniel ya, minggu lalu seri yang terakhir. Hari ini bonus ya, ini tidak bagian dalam seri kisah Daniel, tetapi adalah satu hal mengenai Daniel yang patut kita pelajari, yaitu mengenai doa Daniel. Untuk itu saya undang sidang jemaat membuka firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Seperti biasa kalau bisa membaca bersama-sama, mari saya undang bangkit berdiri dan kita akan membaca firman ini secara bersamaan. Kalau tidak silahkan dengarkan dengan baik. Oke, Daniel pasal 9 ayat 3. Kita baca bersama. 2, 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar sekali lagi dari kehidupan Daniel secara khusus mengenai doanya Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Engkau, kami ingin belajar lebih lagi dari Daniel, juga seseorang yang begitu sungguh-sungguh mengikuti Engkau Tuhan. Ajarkan kami mengenai doanya Tuhan sehingga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Saudara, kita mau belajar dari Daniel mengenai doa yang dipanjatkannya kepada Tuhan. Isi doa orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ya harusnya ada 4 hal ini yang kita akan pelajari ya. Daniel adalah seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita sudah pelajari dari serial Daniel, ya 4 seri yang kita pelajari selama beberapa minggu belakangan ini. Dan kita tahu bagaimana dia sungguh mengikut Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari doanya, doa seorang Daniel yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sama-sama mengikut Tuhan dengan kesungguhan, saya dan saudara patut belajar dari doa Daniel ini. Supaya kita nggak punya kebiasaan doa yang doa ekspres ya. Sekali-sekali nggak masalah, Tuhan tetap mendengarkan doa kita bagaimanapun kita style berdoanya. Tapi mari kita belajar ya, ada kalanya waktu dimana saya dan saudara perlu berdoa dengan kesungguhan juga, menunjukkan kesungguhan hati saya dan saudara sebagai pengikut Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk itu 4 hal yang harusnya ada atau harus menjadi bagian daripada isi doa orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Yang pertama adalah pengakuan dosa. Daniel 9 ayat 4-5 berbunyi, "Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu." Daniel mengawali doanya dengan pengakuan dosa, ya. Datang dengan kerendahan hatinya, bukan dengan arogansi. "Oh Tuhan, saya percaya Engkau mampu melakukan segala sesuatu yang saya minta. Pasti Engkau akan lakukan." Memang Tuhan ya dan amin. Dia mampu melakukan apapun yang kita minta. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang berdaulat. Dia tidak perlu melakukannya kalau dia tidak mau melakukannya. Ya, mau kita merengek-rengek kayak Tuhan lakukan. Dia tidak perlu kalau dia tidak mau melakukannya. Walaupun kita tahu Allah saya dan saudara adalah Allah yang penuh kasih ya. Untuk itu mari kita jangan, dalam bahasa Inggris, take it for granted. Ya, artinya sesuka hati aja hanya karena kita tahu Allah kita Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa. Ya, jadi kita main selonong boy ya, seenak jidat saya dan saudara aja ya. Tuhan sembuhkan, Tuhan lakukan ini, Tuhan pulihkan ya. Dengan tidak datang penuh dengan kerendahan hati. Mari kita belajar dari Daniel yang dia sendiri kita melihat dari kehidupannya yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Yang berdosa itu orang-orang di sekeliling dia, bangsanya, raja-raja, pemimpin-pemimpinnya. Tapi dia sebagai orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan tetap datang kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dan memulai doanya dengan mengatakan, "Kami berbuat dosa." Ya. Mari saudara kita belajar dari doa Daniel. Dan pada saat kita berdoa, jangan selalu punya style doa yang "Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan ini, Tuhan." Ya, mari kita ambil waktu sungguh-sungguh dan katakan, "Tuhan, saya ini orang berdosa, ya, saya melakukan kesalahan, saya begini, saya begitu." Ya, datang dengan kerendahan hati dan dengan ketidaklayakan. Karena memang Tuhan yang akan melayakkan saya dan saudara. Ya, kalau saudara sudah datang dengan gaya yang layak, ya kan berarti saudara tidak perlu dilayakkan oleh Tuhan. Tapi saya nggak tahu dengan saudara. Kalau saya lebih mau dilayakkan oleh Tuhan. Untuk itu saya mau lebih baik belajar dari Daniel dan datang dengan ketidaklayakan. Maka Tuhan saya dan saudara yang akan memberikan kelayakan tersebut. Yang percaya katakan amin.
Yang kedua, saudara-saudara, yang harus menjadi bagian dari isi doa orang yang sungguh mengikut Tuhan adalah harus ada pengagungan terhadap Tuhan. Daniel 9 ayat 9 berbunyi, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Daniel memuji Tuhan yang mengatakan, oh, Allah kami adalah Allah yang penuh kesayangan, penuh keampunan, ya. Secara tidak langsung dia mengatakan, Tuhan, Engkau penuh kasih, Engkau penuh pengampunan, ya. Maha pengasih, maha penyayang, ya. Daniel 9 ayat 15 berbunyi, oleh sebab itu ya Tuhan, Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu. Seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Di tengah-tengah dia terus mengaku dosa. Kalau saudara mengikuti doa Daniel ini, dia terus mengaku dosanya, ya. Jadi benar menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati Daniel ini, ya. Dan di tengah-tengah dia terus mengaku dosanya, dia juga menyempatkan untuk memasyurkan nama Tuhan, ya. Seperti tadi saya katakan, mengagungkan Tuhan di dalam doanya. Dia katakan, Allah, Engkau yang membawa kami keluar dari tanah Mesir. Ini suatu pengagungan, ya. Mengingatkan kepada diri kita dan juga kepada orang-orang di sekeliling kita bagaimana Allah telah melakukan hal-hal yang baik dan luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi di dalam doa tersebut kita ikut sertakan juga, ya. Pertama kita mengaku dosa, lalu kedua kita juga ikut sertakan bahwa Tuhan, Engkau tuh luar biasa, Engkau baik sekali, Engkau sudah menolong kami. Wah, karyamu itu penuh dengan mujizat, ya. Apa yang Kau lakukan dalam kehidupanku itu selalu baik, amat baik, ya. Jadi ada pengagungan, ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan saya dan saudara. Gak langsung tadi saya katakan selonong boy atau kereta ekspres, ya. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Walaupun sekali lagi Tuhan saya dan saudara sanggup, mampu, dan akan mendengarkan doa saya dan saudara sebagaimanapun style doa kita atau gaya doa kita. Tetapi mari kita tidak membiasakan diri menjadi orang yang berdoa ekspres dan ekspres dan ekspres terus-terusan, ya. Nah, salah satu tujuan doa puasa itu, ya, selain daripada mengajarkan kita untuk menahan nafsu, menahan tantangan-tantangan yang ada, ya, cobaan-cobaan yang ada di sekitar kita, adalah juga untuk mentrain atau mendorong diri kita untuk belajar lebih lagi mengenai doa yang tidak ekspres ini, gitu, ya. Jadi nggak cuma langsung minta aja, tetapi ada prosesnya. Dan di dalam puasa ini kita juga dilatih untuk menunggu proses tersebut, gitu, saudara-saudara. Dari pagi sampai sore, sampai menyelesaikan kita punya puasa, dan terus berdoa dengan pokok-pokok doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ya. Jadi tidak serta-merta setiap doa itu ekspres, ya. Walaupun sekali lagi kalau kita ada di dalam masa-masa sulit dan mungkin di dalam masa darurat, gitu, ya, tiba-tiba nggak sempat kita yang namanya doa, oh Tuhan, ya, misalnya kita di rumah sakit, mungkin ada keluarga, sanak saudara yang kita kasih, dan oh pokoknya dokter mungkin sudah bilang, oh ini sudah tinggal nunggu waktu, ya. Mungkin saat itu, ya, kita semua pasti langsung Tuhan tolong, gitu, ya. Dan Tuhan pasti mendengarkan. Tapi kan juga ada masa-masa di mana kita tidak selalu dalam keadaan darurat seperti itu. Dan di saat kita memiliki waktu lebih lagi, mari kita menjadi seperti Daniel, ya, dan memberikan waktu untuk mengagungkan nama Tuhan di dalam doa saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu ada di dalam doa orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan adalah pengakuan akan kuasa Tuhan. Saudara berdoa ke Tuhan, kalau saudara nggak percaya dengan kuasa Tuhan, yang mendingan nggak usah berdoa kepada Tuhan, ya. Daniel terus berdoa kepada Tuhannya karena dia sungguh percaya kepada Tuhannya juga. Daniel 9 ayat 14 berbunyi, sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Jadi Daniel sungguh percaya di sini bahwa ada malapetaka atau konsekuensi yang akan datang menimpa mereka karena mereka begitu berdosa, melakukan kesalahan, ya. Tetapi diingatkan juga di sini bahwa bukan saja kita percaya, ya, dan mengaku akan kuasa Tuhan, ya. Saudara, di sini kita diingatkan bahwa bukan saja Tuhan mampu melakukan malapetaka tersebut, Tuhan juga mampu menghilangkan malapetaka tersebut atau mengenyahkan saya dan saudara daripada hadapan malapetaka tersebut, ya. Jadi artinya yang benar-benar fasik akan mendapatkan malapetaka tersebut, tapi kita yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka Tuhan akan mampu membawa kita, ya, kepada posisi yang aman yang tidak akan binasa oleh karena malapetaka tersebut. Karena firman Tuhan di ayat yang sama, ayat 14 Daniel 9 ini mengatakan bahwa Tuhan adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Jadi kita di sini
mengakui kuasa Tuhan di dalam 2 poin. Yang pertama, mengakui bahwa kuasa itu ya dan amin pasti akan datang. Yang malapetaka itu bisa datang kalau kita tidak mengenalkan Tuhan. Tapi juga kita mengakui dengan poin yang kedua bahwa di dalam malapetaka yang kita tahu akan datang saat orang-orang berbuat dosa, kita yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan pasti akan diselamatkan oleh kuasa yang sama tersebut. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hal yang keempat, yang terakhir, yang kita pelajari dari doa Daniel perlu ada di dalam doa saya dan saudara, yaitu baru permohonannya. Ya, jadi saya garis bawahi tadi, jangan langsung masuk ke permohonannya, tetapi lakukan dulu semuanya tersebut, mengaku dosa kita, ya, lalu mengagungkan nama Tuhan atau memuji Dia, lalu mengakui dan percaya sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan. Baru yang keempat, kita masukin permohonannya. Tapi hanya karena ini ada di akhir, bukan berarti ini yang paling nggak penting. Justru permohonan ini sangat penting juga. Ya, saya nggak mau bilang ini yang paling penting, tapi saya mau katakan keempat poin ini semuanya sama pentingnya dan harus ada di dalam doa saya dan saudara, ya. Jadi permohonan ini walaupun di akhir bukan kalah penting dengan 3 poin sebelumnya. Ini menjadi sama penting karena kalau saudara cuma ya berdoa mengagungkan Tuhan, ya memang Tuhan bisa melakukannya. Tapi saudara be spesifik atau yang jelas gitu loh. Saudara minta apa? Doa. Di firman Tuhan mengatakan mintalah maka engkau akan diberikan. Jadi mintalah, buka mulut saudara. Tuhan mau mendengarkan anak-anaknya, yaitu saya dan saudara, untuk membuka mulut kita dan mengatakan Tuhan saya mau ini, Tuhan mohon ini, ya. Tuhan senang mendengarkan permohonan saya dan saudara. Jadi di poin yang terakhir ini, mari kita juga mohon dan sungguh-sungguh mohon terbuka, ya. Tuhan saya dan saudara Bapa surgawi saya dan saudara. Dan kita belajar dari Daniel, ya, bagaimana dia bermohon kepada Tuhannya dengan sungguh-sungguh di dalam 3 ayat sekaligus, saudara-saudara. Maaf, 4 ayat 16, 17, 18, 19, ya. Daniel 9 ayat 16 sampai 19 saya akan bacakan. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Lalu ayat 17 masih tetap dia mohon. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu itu. Lalu saya percepat, ya. Ayat 18 juga masih dia memohon. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Lalu saya potong lagi, cepatin lagi 19, ya. Juga dia lanjutkan, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ya, nggak tanggung-tanggung, cuma 1-2 ayat. Dan nggak kepisah sana kepisah sini. Kalau tadi kan dia berdoa dari awal nih, sepanjang perikop ini kalau saudara baca, ya di sana sini dia sisipkan tuh pengakuan dosa lagi. Tapi pada saat dia sampai kepada permohonan, dia dengan intensitas yang begitu besar, dia tidak berhenti-hentinya selama 4 ayat ini dia mohon, menunjukkan kepada Tuhan bagaimana dia begitu desperate atau sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan, ya, jawaban Tuhan untuk permohonannya. Jadi mari kita belajar, saudara. Walaupun kita tahu Tuhan pasti akan mendengarkan dan pasti menjawab doa saya dan saudara. Jangan pernah kita memiliki mentalitas yang ya doa simpel-simpel aja gitu loh, ya. Ya memang kita juga, saya sendiri juga selalu mengingatkan, ya. Kalau doa itu jangan bertele-tele, karena itu seperti orang Farisi. Tetapi ada waktunya pada saat kita berdoa sendiri, apalagi, ya, ada waktunya kita memang mau bermanja-manja dengan Bapa surgawi kita, sebagaimana kita manja kepada Bapa duniawi kita, mungkin kepada orang tua duniawi kita, ya. Kita bisa bermanja-manja dan bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau, tolong dong, kami mohon ini, kami minta ini dan itu segala macam, ya. Nah, Tuhan pasti senang mendengarkan permohonan saya dan saudara, sebagaimana Tuhan mendengarkan permohonan daripada Daniel, saudara-saudara. Dan sebelum kita akhiri, mari saya ingatkan juga Daniel mengakhiri permohonan demi permohonan tersebut dengan kata ampunilah. Jadi saudara, jangan lupa juga di dalam permohonan atau permintaan saudara, di dalam doa saudara itu, jangan lupa tadi saudara memulai doa saudara dengan mengaku dosa, ya. Jangan saudara langsung merasa oke, saya berhak pokoknya dapat ini karena saya sudah mengaku dosa dan lain sebagainya, ya. Saya berhak mendapatkan permohonan doa saya, ya. Jangan lupa saudara-saudara, apapun yang saudara minta, ya, dari Tuhan, berkatkah atau pertolongankah dan lain sebagainya, jangan lupa untuk juga memohon ampun akan dosa, kesalahan saya dan saudara yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan
akan senang sekali mendengarkan doa sebagaimana dipanjatkan oleh Daniel ini. Kita semua sudah belajar puasa Daniel ya, puasa yang makan makanan yang tidak berdaging ya, sayur-sayuran saja dengan air ya. Kita juga hari ini belajar doa Daniel ya, dan saya harap ini bisa menjadi berkat bagi saya dan saudara untuk memajukan kita dalam langkah iman kita, juga memajukan lifestyle doa kita atau gaya doa kita supaya kita semakin kuat di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah, saya dan saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.